Agus Hartono. Secara kasat mata, ia terlihat biasa saja. Namun, siapa sangka, di balik semua itu, ia bukanlah sosok yang biasa-biasa saja. Ia memiliki peranan penting di Kelurahan 19 November, Kecamatan Wudulako, Kabupaten Kolaka, sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas Polsek Wudulako. Peranannya sebagai Babin Kamtibmas tidak hanya sebatas sambang dari rumah warga yang satu ke warga yang lainnya. Bahkan tidak hanya sekadar melakukan pembinaan di masyarakat, tetapi jauh di balik itu, Brigadir Agus Hartono telah berani melewati batas. Batas yang belum tentu orang lain mampu peka melakukannya, yaitu mengurusi sampah. Semua itu berawal dari keresahan terhadap sampah yang kerap kali menimbulkan banyak permasalahan di wilayah kerjanya, Kelurahan 19 November, Kecamatan Wudulako, Kabupaten Kolaka. Kesehariannya berpatroli dan menyambangi rumah warga membuatnya menjadi media penampung keresahan warga bidaannya. Salah satunya terkait permasalahan lingkungan, dalam hal ini pengelolaan sampah yang ia lihat dan amati sendiri secara langsung. Mencoba merasapi permasalahan itu, ia pun mengasah karsanya melalui inovasi tepat guna dengan menciptakan alat penyulingan limbah plastik yang diberi nama AH19 Knob. Alat penyulingan limbah plastik AH19 Knob merupakan inovasi dalam energi terbarukan yang diinisiasi oleh Agus Hartono telah melalui proses yang amat panjang dan melelahkan yang berawal dari tahun 2017. Yang ini bentuk L-nya ini Pak, jadi harus dipaskan. Pada versi pertama, AH19 Knob dibangun dengan peralatan dan perlengkapan yang sangat sederhana. Memanfaatkan kaleng-kaleng bekas cat dan limbah plastik yang ada di sekitarnya. Ini nanti akan jadi tabung reaktor Pak. Di sinilah nanti plastik-plastik, sampah plastik itu akan mendapatkan pemanasan. Setelah mengalami pemanasan, dia berubah menjadi uap, dan uapnya itulah yang akan dialirkan oleh pipa ini ke kondensator 1 dan 2 Pak. Oke, seperti itu. Percobaan pertama pun berhasil mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar. Seiring berjalannya waktu, AH19 Knob terus disempurnakan hingga lahirlah AH19 Knob versi ketiga. Alat kondensator AH19 November ini saya buat dengan cukup banyak pengorbanan dan usaha tentunya, di mana saya mengawalinya mulai dari belajar secara otodidak maupun saya banyak membuka diri dengan cara bertanya kepada ahli ataupun yang mengetahui tentang pirolisis maupun kepada ahli-ahli kimia seperti itu. Dan saya terapkan lah dengan apa yang sudah saya tahu dan saya dapatkan itu saya terapkan, lalu saya kerjakan seperti apa dan saya uji coba lagi untuk bagaimana efektivitasnya. Jika masih ada masalah atau kendala dan kekurangan maka akan saya perbaiki terus, saya perbaiki kembali dan saya cari terus solusinya seperti apa. Hingga sampai yang versi ketiga atau yang terbaru saat ini, alat konversi limbah plastik AH19 November yang terbaru saya buat seperti yang telah kita lihat tadi. Namun itu pun saya masih terus mengembangkannya dan harapan saya bisa lebih baik tentunya untuk versi-versi berikutnya. Di Kabupaten Kolaka sendiri, potensi sampah ibu kota mencapai 51 ton per hari dengan jumlah atau volume sampah yang masuk atau terproses di tempat pemrosesan akhir sebesar 40 ton per hari atau sebesar 78%. Sama halnya dengan Brigadir Agus Hartono, keresahan yang serupa juga turut membuat beberapa pemuda Kolaka concern terhadap konservasi lingkungan melalui penanganan dan pemanfaatan sampah dengan membuat inovasi dan memanfaatkan teknologi yang diberi nama aplikasi Nampah atau nabung sampah.
Hairullah, Isni Nirwan, Faizal, dan beberapa temannya adalah mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Universitas 19 November. Walaupun background pendidikan mereka berbeda, namun dalam hal pengelolaan sampah mereka sevisi dan semisi. Beranjak dari memiliki pemahaman yang sama akan limbah sampah, mereka membuat aplikasi Nampah. Saya mengajak teman-teman saya yang sepemikiran dengan saya untuk menciptakan sebuah sistem yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan sampah ini. Kemudian kami bertiga berkumpul untuk membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama Nampah atau Nabung Sampah. Setelah kami berkumpul, kami membagi job desk masing-masing. Nah, teman saya yang bernama Faisal kemudian bertanggung jawab untuk membangun programnya, dan teman saya yang bernama Isni dia bertanggung jawab untuk membangun desain sistem yang akan kami buat ini. Fitur-fiturnya kira-kira ada tambahan lain lagi atau bagaimana gitu? Anggapannya kita bagaimana? Kalau saya fitur-fiturnya nanti Sistem pengolahan sampah berbasis aplikasi ini merupakan terobosan yang bagus dalam pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka dengan mempermudah masyarakat untuk memindahkan sampah produksi mereka. Bahkan tidak hanya sekadar memindahkan, tapi masyarakat juga dapat meraup pundi-pundi rupiah dalam bentuk saldo uang elektronik yang dapat ditarik tunai dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi Nampah di Play Store, yang mana dalam aplikasi Nampah tersebut berbagai jenis sampah dapat dipilih. Jika sampah telah dipilah, masyarakat dapat memilih fitur jemput sampah, dan petugas pun langsung datang menjemput sampah. Melakukan penjemputan di sekitar wilayah tugas Brigadir Agus Hartono menjadi cikal bakal sinergitas antara Nampah dan Brigadir Agus Hartono. Komunikasi awal pun terbangun melalui diskusi dan melakukan beberapa pekerjaan bersama. Oke, ini saya bawa ke mesin ya, ke alat ya. Oke. Keseriusan Brigadir Agus Hartono dalam penanganan sampah dengan terjun langsung melalui inovasinya membuat alat penyulingan limbah plastik AH19 NOP yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak membuat Nampah yakin untuk bersinergi. Terlebih lagi, konsep visi dan misi Nampah dalam menerapkan Zero Waste sangat didukung oleh AH19 NOP yang dapat mengubah sampah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak, sehingga dapat mengurangi sampah plastik produksi masyarakat. Sampah-sampah yang masuk ke gudang pun dipilah kembali untuk selanjutnya dimanfaatkan. Bagus. Oh ya, ada plastik ini. Oh, plastik dari mana nih? Dari Mas? Ibu RW yang di terminal. Oh, dari Ibu Yosep ya? Iya. Wah, mantap ini. Kita ambil lagi nih ya. Karena prinsip zero waste itu tidak membuang sampah ke TPA, maka dari itu kita kolaborasi dengan biar sampah-sampah kreseknya itu tidak terbuang lagi ke TPA. Nah, dari situlah kami memulai memilah sampah kresek yang tadinya kami buang ke TPA, yang pas setelah kami berkolaborasi dengan Mas Agus, itu sampah-sampah kreseknya sudah dijadikan bahan baku untuk menjadi bahan bakar seperti solar dan bensin. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak, limbah plastik yang telah dipilah terlebih dahulu dikonversi melalui proses pirolisis. Pirolisis sendiri merupakan proses dekomposisi atau proses kimiawi yang tidak membutuhkan udara dan tidak menggunakan reaksi kimia lainnya, sehingga prosesnya berjalan dengan sempurna. Agar dapat menghasilkan bahan bakar, limbah plastik yang dimasukkan ke dalam tabung reaktor untuk mengalami pemanasan pada suhu di atas 4.000 derajat Celcius. Di sini, kondisi reaktor harus dalam keadaan vakum atau tanpa udara.
Dalam proses perubahan wujud, zat padat plastik akan mengalami pemanasan hingga meleleh menjadi uap. Uap tersebut kemudian dialirkan ke tabung kondensator 1 maupun kondensator 2 melalui sebuah pipa untuk mengalami kondensasi atau pendinginan yang membutuhkan titik embun pada suhu tertentu yang berbeda. Sehingga uap yang melewati tabung kondensator 1 maupun 2 akan menghasilkan cairan. Cairan inilah yang nantinya menjadi bahan bakar minyak, baik berupa premium maupun bahan bakar diesel. Ini adalah solar hasil pirolisis yang dihasilkan dari kondensator 1. Dan yang ini adalah BBM alternatif jenis premium yang dihasilkan pada kondensator 2. BBM jenis solar dan premium ini bisa kita lihat dari warnanya. Saya mengatakan ini adalah solar sesuai dengan warnanya yang memang menyerupai solar atau mendekati solar. Yang ini adalah jenis premium. Kualitas hasil dari pirolisis ini pun ditentukan dari bagaimana keadaan dari limbah plastik yang kita proses itu. Apakah dia dibersihkan atau masih tercampur dengan kotoran-kotoran lain. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari pirolisis yang kita dapatkan, baik itu solar maupun bensinnya sangat dipengaruhi oleh plastik yang kondisinya bersih, basah ataupun kotor. Saat ini, aplikasi Nampah yang di-launching Hairullah, Isni Nirwan, Faizal dan rekan-rekannya sejak tahun 2020 telah mencapai kurang lebih 2.000 downloader. Sebuah angka yang tak pernah mereka prediksi sebelumnya bisa sebesar ini. Sebuah startup yang mereka bangun bersama dari nol dan tanpa modal, bahkan tak gencar promosi. Namun ternyata manfaatnya jauh lebih besar dirasakan oleh masyarakat hingga mampu menggerakkan hati mereka untuk menyebarkan kebaikan dari mulut ke mulut. Selain itu, konsep mempermudah masyarakat dalam hal pengolahan sampah produksi rumah tangga melalui fitur-fitur yang ditawarkan aplikasi Nampah ini terbukti sangat membantu, baik dari sisi lingkungan, finansial, dan sosial. Bahkan di satu sisi lain masyarakat juga teredukasi untuk melakukan pilah-pilah sampah dari rumah, mengklasifikasikan jenis sampah, baik itu organik maupun anorganik. Sampah yang telah dipilah oleh masyarakat atau nasabah ini kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibagikan oleh Nampah. Jika sudah terkumpul, nasabah bisa segera masuk ke aplikasi Nampah lalu memilih jenis sampah yang akan dijemput. Setelah menentukan jenis sampah, nasabah bisa langsung memilih fitur jemput sampah,
Kemudian picker akan datang menjemput ke kediaman nasabah sesuai alamatnya di aplikasi. Oke. Selanjutnya, Chief Marketing Office akan mengapprove order dari picker dengan mengirimkan besar nominal rupiah pengganti sampah untuk nasabah dalam bentuk saldo tabungan di aplikasi. Saldo inilah yang nantinya bisa ditarik tunai dan dimanfaatkan oleh nasabah untuk keperluan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu dari Nampa mau jemput Oh, sampahnya. oh iya. Itu ada sampah plastik sudah terpilah, ada juga di sana yang sampah kardus sama sampah kaleng. Oke Bu, kalau begitu sampah saya timbang, nanti saldonya kita saya masukkan di aplikasinya kita. Oke, siap. Oke. Oke Bu, sampah plastiknya kita 4 kilo. Ya, manfaat yang saya rasakan setelah kami menggunakan aplikasi Nampa adalah bahwa kami bisa merubah sampah kami menjadi nilai ekonomis yang sangat lumayan, dan juga kita tidak perlu mengantar sampah ke tempat pengumpulan, tetapi mereka yang datang menjemput setelah kita mengorder lewat aplikasi. Alhamdulillah, selama saya bergabung di Nampak, mereka jemput di rumah sampah, ada juga tambahan penghasilan keluarga. Selama ini ada Nampak di sini, kurang-kurang sampah di jalan. Dulu itu sampai di tengah jalan, kalau banjir di bundaran sampai masuk kotoran di situ. Selama kita memungut, saya biasa ditanya di jalan, Bu tidak malu memungut? Kenapa mau malu? Mencuri itu malu. Ini terhambur, kasihan ini uang itu yang dipungut. Seperti halnya Brigadir Agus Hartono yang terus berupaya mengembangkan alat konversi sampah plastik menjadi BBM. Hairullah dan rekan-rekannya juga terus berupaya mengembangkan aplikasi Nampa agar semakin memudahkan masyarakat dengan harapan penggunaan aplikasi Nampa semakin meluas. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan aplikasi Nampa, maka bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Misal bagaimana tentang aplikasi Pak? Masih ada Pak? Kemarin sudah saya perbaiki sih bak-baknya. Cuman ini mungkin lagi di-upgrade reshape-nya tuh, karena untuk update ke depan kita akan menggunakan fitur PPUB. Terkait pengembangan aplikasi Nampa, untuk kedepannya mungkin yang akan kami hadirkan yaitu fitur sedekah sampah, di mana semua masyarakat bisa mencari informasi tentang sedekah sampah di aplikasi. Dan juga yang kedua adalah fitur Nampa Store, di mana masyarakat tidak hanya mengumpulkan sampah, tapi juga bisa berkreasi dengan daur ulang sampah yang kemudian bisa dijual di aplikasi Nampa. Dan untuk kedepannya mungkin kami akan persiapkan untuk aplikasinya agar bisa dikembangkan di daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara. Kolaborasi pengolahan sampah yang dilakukan Hairullah bersama rekan-rekan dan Brigadir Agus Hartono saat ini telah mulai menampakkan hasil. Banyak warga yang telah memanfaatkan aplikasi Nampa untuk mengelola sampah di lingkungan mereka. Oh, 15.000. Bahkan, sejumlah nelayan maupun petani juga memanfaatkan BBM hasil produksi AH19 NOP sebagai bahan bakar alternatif pengganti
untuk kapal maupun alat pemotong kayu mereka. Ya, alhamdulillah dengan adanya BBM solar ini, kami sangat terbantu nelayan-nelayan yang ada khususnya di pesisir muara ini, Pak. Terus selain kami terbantu, BBM ini sangat ya lumayan murah lah, Pak. Penanganan terhadap permasalahan sampah tidak bisa dilakukan secara linear dan sendiri. Butuh kepekaan dan kesadaran, butuh kebersamaan dan kepedulian. Semua harus saling melengkapi. Adanya hasrat akan rasa tanggung jawab terhadap sampah dan kepedulian pada lingkungan sejatinya ada pada diri kita masing-masing. Perbedaannya terletak pada versi, cara, dan gaya kita dalam beraksi. Brigadir Agus Hartono boleh berbangga dengan inovasi AH-19 Nopnya. Hairullah, Isni Nirwan, Faizal, dan rekan-rekannya boleh berbangga dengan aplikasi nampaknya. Setidaknya, ide kreatif melalui inovasi tepat guna dan teknologi yang mereka lakukan, meskipun belum sepenuhnya menggerakkan hati semua orang untuk mengubah mindset akan penanganan sampah, namun mereka telah mengambil bagian dalam penyelamatan lingkungan. Hal kecil yang mereka lakukan telah memberi dampak yang besar untuk tempat kita berpijak, sekarang, nanti, dan yang akan datang. Yakinlah, kebaikan sekecil apapun akan mengundang kebaikan lainnya.